Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya. Para manajer di hampir semua perusahaan ingin mengetahui bagaimana biaya dipengaruhi oleh perubahan pada volume kegiatan pada perusahaan, atau aktivitas perusahaan. Hubungan antara biaya dan volume aktivitas sangat relevan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan manajemen. Definisi perilaku biaya. Pengetahuan akan perilaku biaya akan membuat manajer terbantu membuat prediksi biaya yang diperlukan. Prediksi biaya merupakan peramalan atau taksiran biaya untuk tingkat atau volume aktivitas tertentu. Perilaku biaya dapat kita artikan sebagai sebuah biaya dapat merespons sebuah perubahan pada level aktivitas tertentu. Dalam suatu relevan yang sama, rentang relevan adalah suatu level aktivitas tertentu, di mana total biaya tetap dan nol biaya variabel tidak akan berubah. Dan di sini ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contoh yaitu gaji bagian produksi, pajak, properti, dan lain-lain. Dan di sini ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contohnya biaya listrik, biaya air, dan biaya lain-lain. Nah, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel akan berubah secara proporsional terhadap biaya suatu rentang relevan. Biaya variabel akan berubah-ubah di total biaya variabel walaupun aktivitas akan berubah. Biaya variabel per unit akan kelihatan konstan ketika aktivitas berubah dalam suatu rentang relevan. Semua biaya yang langsung adalah biaya variabel. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya lembur dan lain-lainnya. Di sini ada ciri-ciri biaya variabel. Nah, adalah satu, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Dan B, biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Dan C, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Dan D, dapat dikendalikan oleh seorang pada departemen tertentu. Nah, di sini ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap aman tetap terhadap perubahan volume dalam satu rentang relevan. Biaya tetap per unit akan berbeda ketika aktivitas berubah dalam suatu rentang relevan. Yang tetap secara total akan tetap walaupun terdapat perubahan aktivitas. Nah, di sini ada ciri-ciri dari biaya tetap. Yang ke A, jumlah keseluruhan tetap adalah rentang output yang relevan. Dan B, penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang yang relevan. Dan yang C, dapat dibebankan kepada departemen berdasarkan keputusan manajemen atau menurut metode alokasi biaya. Dan yang D, tanggung jawab pengendalian lebih banyak ditanggung oleh manajemen eksekutif daripada manajer operasi. Tipe biaya tetap ada dua, yaitu A, biaya tetap yang dilakukan atau committed fixed cost. Biaya ini biasanya akan muncul untuk waktu yang lama atau jangka pendek dan tidak dapat diubah pada waktu sekarang atau jangka panjang. Contohnya yaitu depresiasi mesin atau PBB dan lain-lain. Dan yang B, biaya tetap yang berdasarkan kebijakan atau discretionary fixed cost. Biaya tetap ini biasanya dapat diubah pada waktu sekarang atau jangka pendek.
sesuai dengan keputusan manajemen yang dianggap tepat. Nah, contohnya biaya iklan, biaya riset, dan pengembangan. Biaya bertahap atau step cost. Dari segi total, biaya akan mengalami kenaikan ketika volume berubah secara khusus. Biaya bertahap ini dapat kita jumpai untuk biaya variabel 34 cost dolar. Disebut juga step variable cost dan biaya tetap. Biaya tetap disebut juga step fixed cost. Itu dia. Nah, di sini ada metode pemisahan semi variabel. Nah, biaya semi variabel mempunyai unsur komponen biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, biaya semi variabel harus dapat dipisahkan. Berapakah sebenarnya komponen biaya tetap dan berapakah komponen biaya variabel? Nah, di sini ada 3 metode pemisahan biaya semi variabel, yaitu 1. Metode tinggi rendah atau High-Low method. Dan yang kedua, metode Descartes graph. Dan yang ketiga, metode least squares. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.